Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ayu Putri Nabila dari kelas 11 TKJ 1. Di sini saya akan membuat sebuah video tutorial yaitu remote server Ubuntu via SSH. Di sini saya akan membuat sebuah VVS yang terlebih dahulu. Seperti biasa, login username dan password yang seperti yang ada di video. Sampai kita bisa mendapatkan IP public dan IP private-nya. Nah, langkah selanjutnya kita masuk ke konfigurasi di VVS Mikrotik-nya atau di Winbox 3 dengan memasukkan IP public yang sudah kita dapatkan, lalu connect. Nah, setelah masuk, di sini saya akan mengatur waktu atau clock-nya dan identity-nya. Untuk waktunya kita masukkan yaitu Asia Jakarta. Untuk identitinya yaitu saya mengganti menjadi Mikrotik VVS. Langkah berikutnya yaitu saya akan membuat pool IP untuk VPN-nya. Di sini kita buka IP, lalu kita klik pool. Nah, setelah itu kita klik add atau yang tanda panah plus. Nah, setelah itu kita masukkan name-nya itu di sini saya yaitu VPN. Lalu untuk address-nya dimasukkan saja menyesuaikan. Setelah itu apply lalu OK. Langkah berikutnya yaitu membuat PPP profile untuk VPN-nya. Di sini kita buka PPP lalu ke profile, lalu klik add, lalu di sini masukkan namanya lagi. Setelah itu local address-nya menyesuaikan. Untuk remote address-nya itu VPN, lalu apply dan OK. Jika sudah, di sini saya menambahkan PPP secrets-nya atau user VPN-nya. Buka PPP secrets, lalu klik add, lalu masukkan name-nya, password-nya juga, local address-nya menyesuaikan, dan remote address-nya juga menyesuaikan. Setelah itu, kita apply lalu OK. Berikutnya kita mengaktifkan L2TP server. Di sini kita checklist enable-nya, lalu untuk default-nya itu yang sudah ada, yang sudah kita buat. Setelah itu saya memasukkan untuk IP secret-nya itu di-yes-kan. Jadi saya memasukkan 123 untuk password IP secret-nya. Selanjutnya kita masuk ke IP firewall-nya. Di sini kita membuat NAT, lalu kita klik add-nya atau tanda tambah. Setelah itu untuk change-nya itu search NAT. Nah, untuk action-nya itu mask query, lalu di-apply dan OK. Selanjutnya kita menambahkan firewall rules-nya yaitu di filter rules. Di sini kita klik add atau klik tanda tambah, lalu tab generalnya yang pertama itu ada forward. Nah, untuk tab actionnya itu yang accept. Nah, lakukan mengulang untuk input dan outputnya, lalu di apply dan OK. Untuk langkah selanjutnya di sini kita masuk ke konfigurasi di Mikrotik lokal. Setelah itu di sini saya akan mengubah seperti biasa yaitu waktunya kita rubah ke Asia Jakarta, dan untuk identitinya saya ganti menjadi Mikrotik strip lokal. Nah, untuk langkah selanjutnya di sini saya akan menambahkan L2TP client. Buka PPP lalu masuk ke interface, klik add tanda tambah, lalu pilih L2TP client. Untuk connect to-nya yaitu masukkan IP public yang sudah kita dapatkan di VVS sebelumnya. Nah, untuk usernya menyesuaikan saja dan passwordnya juga menyesuaikan saja yang telah kita buat tadi. Setelah itu kita klik apply dan OK. Nah,
untuk di sini saya menambahkan IP address ke Ether 2. Buka IP, lalu kita klik addresses, lalu kita klik add atau tanda tambah, lalu masukkan IP-nya, lalu di interface-nya kita ubah jadi Ether 2, klik OK dan apply. Langkah berikutnya yaitu kita masuk ke IP DHCP server, lalu kita klik DHCP setup-nya. Nah, setelah itu kita di sini ubah menjadi Ether 2, lalu next. Nah, udah successful, lalu kita klik OK. Langkah berikutnya yaitu kita masuk ke Linux-nya. Nah, di sini saya mencoba untuk melihat IP A. Nah, di sini saya sudah mendapatkan IP-nya. Selanjutnya kita ketik nano spasi slice etc slice apt slice searches list. Nah, di sini kita akan memasukkan kartolonya. Lalu setelah itu di apt update. Nah, jika sudah, kita ketik lagi apt install open ssh server -y. Nah, jika sudah, di sini kita akan memasukkan IP root-nya. Setelah itu di mikrotik lokal kita masuk ke IP root, lalu di sini kita masukkan DST address-nya dan gateway-nya. Setelah itu kita klik apply dan OK. Nah, setelah itu kita lakukan hal yang sama seperti yang tadi, kita masuk ke IP root, namun kita masuknya di mikrotik yang VVS. Setelah itu di sini saya mencoba mengepingnya ke IP private yang saya dapatkan di VVS. Nah, untuk hasilnya itu ya adalah TTL. Untuk step selanjutnya, di sini saya menambahkan firewall NAT rule-nya untuk remote VVS via port. Via portnya itu 50107. Nah, setelah itu kita buka IP, lalu firewall NAT, lalu kita klik add. Nah, untuk tab generalnya itu change-nya itu DST NAT, kita masukkan juga DST address-nya, lalu protokolnya itu TCP,
Untuk DS portnya itu ya yang tadi saya sebutkan, yaitu 50107. Nah, untuk tab actionnya itu DS Ethernet, masukkan juga to addressnya. Untuk to portnya itu 22. Lalu kita klik OK dan kita klik apply dan OK. Selanjutnya juga kita menambahkan di firewallnya itu filter rules-nya itu kita klik add. Lalu untuk change-nya itu forward. Nah, untuk DST access address-nya itu IP private yang ada di VVS. Nah, untuk protokolnya 6TCP, lalu kita masukkan juga DST portnya itu yang 50107. Untuk langkah terakhirnya di sini saya akan meremote servernya. Yang pertama-tama kita membuka putihnya terlebih dahulu. Lalu kita masukkan IP public VVS dan port sesuai dengan konfigurasi yang telah kita buat tadi. Pastikan juga untuk bisa masuk ke Linux Ubuntu-nya atau bahkan bisa login juga. Mungkin ini tampilan akhir, saya bisa masuk ke Linux Ubuntu-nya dan bahkan bisa login juga. Mungkin cukup sekian yang dapat saya jelaskan dan paparkan untuk videonya. Mohon maaf apabila ada kekurangan kata ataupun apapun itu. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.